Shalom. Bila ada rupiah, kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Benar-benar kehidupan kita tidak. Mari kita bangkit, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan, kita yakin semua rencana hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, dan rencana Tuhan itu yang terindah. Haleluya. Kuasanya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu menuntun kehidupan. Perjalanan hidup kita tidak terlepas dari jangkauan mata Dia untuk mata yang sempurna, kesempurnaan penyertaannya. Kita lapangkan tertulis namaku di dalam genggaman seluruh hidupku. Semua tak ku punya sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di atas
kehidupan kami pada pagi hari ini. Betapa Tuhan Yesus kami berterima kasih. Lewat napas kehidupan kami boleh nyatakan bahwa Engkau Allah kami, bahwa Engkau Juru Selamat kami Bapa. Tuhan Yesus, saat kami ingin beribadah kepadamu Tuhan, kuduskan Tuhan hati pikiran kami, sucikan kehidupan kami Tuhan, agar Engkau melayani setiap hati kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami boleh menyenangkan Engkau Bapa, kami boleh menyukakan hatimu ya Tuhan Yesus, sehingga kehidupan kami juga boleh dilayani Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami boleh dimampukan Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran pada pagi hari ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, dengan urapan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi, baik yang ada di tempat ini, di ibadah di rumah Tuhan ini maupun di rumah masing-masingnya, kayak live streaming, semuanya pesawat, HP-nya di mode pesawat, ya. Benar-benar kita berikan yang terbaik, ya. Ibadah ini adalah ibadah yang kudus. Syukur kita hidup di dalam zaman anugerah. Kalau di dalam zaman Taurat, ya, di zaman Taurat yang tak kudus dan yang tidak sesuai dengan aturan, bukan dikeluarkan, bukan. Langsung apa? Dibunuh sama Tuhan langsung. Kalau baca itu Imamat Bilangan, saya baca sadis juga tuh ya. Makanya kita sangat bersyukur kalau kita hidup di dalam zaman anugerah, karena korban Kristus hanya satu kali saja. Jangan sampai kita salibkan dua kali ya, dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Harus sopan dalam ibadahnya, dengan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga keindahan, sesuatu yang mulia yang dari Tuhan mengalir atas hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Haleluya.
Betapa indahnya, amin. Semua karena terjadi ada kesepakatan di sini. Orang yang sepakat berarti tidak ada permusuhan, amin. Tidak ada dendam di situ, tidak ada iri hati di situ, amin. Yang di rumah juga mesti diamenkan ya. Nggak mungkin ada sepakat kalau ada benci, jengkel. Nggak akan terjadi kesepakatan. Karena kesepakatan, kesatuan itu yang menurunkan berkat seperti pujian tadi, amin. Semuanya oleh kasih, haleluya. Oleh karena kasih Tuhan Yesus begitu banyak cara untuk menolong kita. Dia tidak pernah kekurangan cara menolong kita. Yang membuat jadi kurang cara pertolongan Tuhan atas hidup kita sebenarnya kita sendiri. Ya, mari kita bukakan lebar-lebar biar kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Demikian juga sana Tuhan akan limpah atas hidup kita. Puji nama Tuhan, Allah sanggup untuk melakukan segala perkara atas hidup kita. Haleluya. Kita lagi berdiri juga. Haleluya. Apa yang kita pernah lihat? Yeah.
kasih setia Tuhan. Menyertainya sampai bisa dibilang di titik tani pun kita, kalau Tuhan belum kenan kita dibinasakan, ya pasti Dia akan membuat sesuatu terjadi yang dinyatakan mungkin di mata manusia mati, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi menghidupkan apapun persoalan kita, baik rumah tangga, baik dalam pekerjaan kita, apapun dalam hubungan apapun, tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan, karena Dia adalah firman yang hidup dan berkuasa. Kalau Dia menyatakan firman-Nya, itu adalah ya dan amin, karena Dia adalah kebenaran.
Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami selalu mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami dan terus bertumbuh untuk mendewasakan iman kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah semua perkataan itu boleh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kepada kami dalam nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom saudara. Anugerah yang besar yang Tuhan beri untuk kita semua, dan khususnya semua kita yang hadir dan juga yang mengikuti live streaming pada hari ini di tanggal 21 Februari tahun 2021. Ya, 21/2/21. Saudara, puji Tuhan, cuaca memang sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ada mendung, dan BMKG terus menyatakan bahwa ini masih terus sampai hampir seminggu. Ya, banjir di mana-mana ada. Kita terus berdoa karena juga Pegadaian kena dampak banjir. Katanya banjir lagi nih ya, dan di daerah Pemandukan dan di Lebak katanya juga begitu. Kita terus berdoa. Rekan saya menyampaikan karena Tuhan yang perintahkan, ayo berdoa supaya gemuruh air di Indonesia ini ada gemuruh seperti di langit Indonesia ada gemuruh untuk ditahan. Ya, kita lakukan terus, kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita, saudara. Tapi di tengah-tengah ini, ya, dengan keberadaan yang sudah ada virus, ada banjir, banyak penyakit memang. Apa kata Tuhan? Mari kita simak baik-baik. Saya ingin mengajak kita untuk memahami ada 2 poin, 2 hal yang kadang kita membingungkan buat kita. Hari ini, biarlah ini kita ketahui untuk kita memahami setiap langkah hidup kita. Yakobus pasal 1, kita baca ayat 12 sampai 15. Saya baca ayat 12, saudara, ayat 13 dan seterusnya sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15. Bersama dengannya ikut live streaming, karena berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, dan lebih-lebih menuruti firman Tuhan. Ya, saya baca, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat mencobai yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapa. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara, ini ada berkali-kali kata pencobaan. Yang pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Kata selanjutnya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah, saudara, ini pencobaan yang pertama dan yang kedua yang saya sebutkan itu dua-duanya tulisannya pencobaan, tetapi beda bobotnya, beda jenisnya, saudara ya. Pencobaan yang pertama yang kemudian kita meresponi dengan berbahagia, saya istilahkan saja itu adalah ujian. Katakan ujian. Katakan ujian. Saudara, sedangkan pencobaan yang kedua memang betul-betul pencobaan. Nah, jadi ada dua jenis. Tetapi kedua-duanya ini sama-sama kalau kena sama kita, baik itu ujian iman maupun pencobaan. Apa yang kita alami? Sakit. Apa yang kita alami? Macet usahanya atau ekonominya macet. Apa yang kita alami? Hubungan yang retak antara suami istri, orang tua anak, sahabat. Intinya semuanya masalah, saudara. Baik itu jenis ujian maupun jenis pencobaan. Nah, saudara ya. Jadi kita harus pahami nih. Itu sebabnya di dalam ayat 12 soal ujian, responnya pun harus berbeda antara ujian dengan pencobaan. Kalau ujian, responnya adalah berbahagia. Ya, saudara, hari-hari ini entah Tuhan bebankan kepada saya untuk bicara hal ini, bahwa penderitaan yang kita alami hari-hari ini jangan direspon dengan keberadaan. Ini khususnya kalau ujian ya. Seperti apa sih? Seperti perempuan yang sakit bersalin. Kalau perempuan yang sakit bersalin, mindsetnya itu bangga. Dia gak ngeluh. Dia bangga. Memang sakit, serius sakit. Secara realnya, secara nyatanya sakit, tapi dia bangga. Nah, ini sama seperti hal tadi, berbahagia. Dia bahagia banget. Ya, saudara, ini respon dari ujian. Tetapi memang semua jenis dari masalah memang cuma dua saja. Apakah dia ujian iman, apakah dia pencobaan. Memang dalam doa yang diajarkan Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kita baca yuk. Ini mengandung makna tentunya ya. Segala hal yang Tuhan tulis itu semuanya mengandung makna, saudara ya. Coba tolong dibaca tentang doa Injil Matius 6, apa yang Tuhan bilang, ayat 13. Yuk, Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Terus, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terus, Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. ya, jadi tetap dalam kehidupan kita nggak sok-sokan. Kita nggak boleh menantang pencobaan. Tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan ini adalah satu hal yang lumrah. Jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Saudara ya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan kuasa. Jadi ungkapan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Ini nggak begitu saja. Sebab masih disangkut pautkan dengan bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Jadi dengan kata lain, seolah-olah pencobaan itu saudara begitu punya power, punya kuasa. Lepaskan kami dari yang jahat, seolah-olah yang jahat itu punya kuasa. Memang betul tidak disangkal. Raja si jahat itu adalah iblis. Iblis itu punya kuasa atas dunia. Dan kita tinggal di dunia. Itu sebabnya
Kita berkata, jauhkan kami dari pencobaan, karena Kau yang punya kuasa melebihi daripada iblis. Tapi kalau ujian itu datang, ini bukan karena kita tadi nantang ujian. Gak ada yang mau, saudara. Semua orang gak mau sebenarnya diuji. Atau kalau ujian itu, saudara ya, semua orang gak mau kalau ngalami masalah. Semua orang gak mau kalau ngalami problem, sakit, dan lain sebagainya. Ujian itu bukan karena kita mau, tapi karena diizinkan oleh Tuhan terjadi. Nah, saudara perhatikan, antara ujian dan pencobaan, yang berbuat ini, yang berbuatnya ini, saudara mesti pahami. Antara ujian, nanti saya kasih tahu, sebentar dulu saya kasih tahu. Kalau ujian ini adalah seizin Tuhan, masalah-masalah yang terjadi atas kita seizin Tuhan. Kalau pencobaan adalah ulah kita sendiri, karena kita terlalu ambisi mungkin, karena kita terlalu sembrono, karena kita berkata-kata yang tidak baik dan tidak pantas, kita terlalu berani berkata-kata sehingga kembali kepada kita. Ini ulah kita sendiri karena kita berbuat salah, karena kita berbuat dosa. Sudah diperingatkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Tapi kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita melazatkan daging, meluaskan daging, terlalu ambisi. Jatuhlah kita dalam pencobaan karena ulah kita sendiri. Nah, saudara, tetapi baik itu pencobaan maupun ujian, si pelakunya ini adalah iblis. Yang diuji siapa? Ayub. Ayub tidak ada salah. Hidupnya, sepanjang hidupnya takut akan Allah, jujur. Semua orang punya prinsip gini, kalau kamu mau hidup bahagia, jujur, takut akan Allah, gitu kan? Orang-orang tua kita juga ngomongnya begitu. Jangan jahatin orang, berbuat baik sama orang, betul saudara ya? Semua orang juga prinsipnya begitu, saudara. Tapi tiba-tiba Ayub ngalami masalah. Nah, Ayub ngalami masalah, saudara. Kenapa? Karena memang Ayub lagi dipuji sama Tuhan. Dia lalu ngalami masalah. Siapa pembuat masalah? Iblis. Pada saat kita ngalami pencobaan, kenapa kita bisa melakukan ulah dan kemudian akhirnya jatuh dalam pencobaan? Karena dipikat sama iblis. Iblis tidak berupa makhluk yang menyeramkan. Yang makhluk yang menyeramkan kita udah langsung menolak, antipati sama dia. Tapi iblis itu bisa berupa tawaran-tawaran. Ini yang bahaya. Tawaran kenikmatan, tawaran memuaskan emosi, memuaskan hawa nafsu, tawaran-tawaran dari dunia, saudara. Baik secara langsung yang diberikan maupun secara tidak langsung. Pengaruh dunia yang menyenangkan. Itu semua dibuat oleh iblis. Begitu jatuh di dalam kesalahan kita, saudara, begitu jatuh di dalam dosa, maka ada masalah yang kita hadapi, pelakunya ya iblis. Jadi baik ujian maupun pencobaan, si pelakunya ini iblis. Makanya disebutkan, jauhkan kami dari yang jahat. Itu terus doa yang kita harus kerjakan, saudara. Artinya juga kita juga harus menghindar. Ini kalau pencobaan ini kita ulah kita sendiri ya. Nanti kita akan lihat juga waktunya, saudara. Karena kita perlu tahu. Tapi mari kita simak dulu Ayub, peristiwanya Ayub, saudara ya. Bagaimana seorang yang bernama Ayub, kalau jelas kita dipikat oleh iblis seperti Hawa, masuk dalam pencobaan dan gagallah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dunia jatuh di dalam dosa oleh karena Hawa, itu karena ulahnya sendiri. Tetapi pasti ada asal mulanya, pemikatan.
ada tarik, daya tarik ditipu oleh iblis. Ya, itu kita udah tahu itu bisa. Tapi yang menjadi persoalan waktu ujian iman ini, iblis ini pelakunya. Cuma diizinkan sama Tuhan. Jadi di dalam aturan dunia roh antara Tuhan dan iblis, ini dua-duanya di mana sebenarnya dunianya di mana? Roh. Aturannya ada. Makanya kalau sekarang ada orang berkata bahwa ini adalah chip, adalah apa segala macam, ini belum waktunya iblis. Tuhan bilang kok, iblis aja punya aturan, iblis aja tahu aturannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan baru terjadi. Selama Tuhan tidak pernah mengizinkan, biarpun itu anak Tuhan sekarat, Tuhan bilang dia tidak mati, tidak akan mati. Nah ini, jadi kita harus percaya kepada Tuhannya. Jangan bingung dengan musuh kita. Waduh, dia memakai senjata, memakai strategi A, B, C. Bodoh tuh. Jangan bingung dengan seluk-beluk iblis. Oh, ini kalau jimat ini nanti penangkalnya ini, kalau itu penangkalnya ini. Keliru itu, keliru. Justru kita dengan Tuhan saja. Amin. Nggak usah seluk-beluk iblis, nggak usah segala macam. Nah, kita lihat ya soal bagaimana seorang yang bernama Ayub. Ayub 1. Karena kita perlu tahu ayat 7 sampai 11. Nah, ini kalau ujian ini nanti apa? Saudara ya. Nanti kita bisa lihat. Ayub 1 ayat 7 sampai 11. Yuk. Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ini kerjaan iblis. dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara tahu nggak? Ini Ayub ini ditempatkan sebetulnya peristiwanya di kitab Kejadian. Jadi dari Kejadian ribuan tahun yang lalu sampai nepi ayeuna, kerjaan iblis itu nggak berubah-ubah. Kerjaannya keliling menjelajahi bumi, melihat siapa-siapa yang bersalah, dia dakwa. Dia nggak bisa untuk memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan yang ngomong sama Ayub. Tuhan yang ngomong sama iblis. Yuk dibaca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Bertanyalah Tuhan kepada iblis. apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Ini perjanjian lama nih, masih perjanjian lama. Perjanjian baru lebih hebat lagi. Kita nggak bisa dinilai sama iblis. Sama orang dunia aja nggak bisa dinilai, apalagi sama iblis. Cuma Tuhan kasih tahu. Nah, saudara ya, Tuhan kasih tahu. Jadi ini adalah Tuhan yang ngomong, bukan karena iblis tahu. Yuk dibaca. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, yang takut akan Allah dan menjauhi dan kejahatan. menjauhi kejahatan. Nah, iblis kemudian ya ngomong sama Tuhan, berargumen sama Tuhan. Yuk. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Ya. apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Terus Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? bayangin, Tuhan buat pagar sekeliling untuk Ayub, untuk hartanya. Wow, luar biasa sekali. Itu Tuhan kita. Dia jaga kita dengan baik. Terus Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. oh, bayangkan rumahnya dijaga sama Tuhan, segala yang dimiliki. Ayub punya kambing, domba, lembu, sapi, semua dijaga. Wih, luar biasa. Tidak ada satupun yang terlewatkan sama Tuhan. Penjagaan yang luar biasa. Terus Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, Terus? dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. bayangkan, Ayub itu semakin apa yang sudah dikerjakan diberkati dan belum selesai, lalu semakin bertambah diberkati. Itu kehendak Tuhan, dan itu terjadi sama Ayub. Itu juga terjadi sama kita, saudara, sebenarnya. Terus Tetapi ulurkanlah tanganmu, dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. terus Maka firman Tuhan kepada iblis,
Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah, kemudian Tuhan bilang, oke, tadinya kan dalam kuasa tanganku, kata Tuhan, aku serahkan dalam kuasamu. Silakan, diizinkan. Kalau tidak diizinkan, bisa iblis berani sama Tuhan? Yang berani sama Tuhan itu manusia. Yang lebih berani sama Tuhan itu siapa? Anak-anak. Tapi iblis gak pernah berani. Terus, Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. ya cukup. Jadi penyebabnya, pelakunya, algojonya ya iblis. Baik itu adalah pencobaan ujian iman maupun pencobaan. Kedua-duanya, apalagi kalau pencobaan. Pelakunya itu iblis. Iblis tidak punya hak apapun terhadap anak-anak Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan daripada kepada iblis sebagai musuh Tuhan dan musuh kita. Gak penting seluk-beluk iblis, segala apa yang diungkapkan, baik di dunia yang akan datang ini juga, yang sekarang kita ada nama-nama yang sekarang ini ditakuti oleh orang Kristen, yang pernah saya ulangi berungkapan berulang-ulang. Memang ini zaman modern, kita tahu, ini zaman teknologi, kita tahu, dan manusia telah menguasai teknologi, Illuminati menguasai teknologi, bahkan kelompok antikris menguasai teknologi, kita tahu. Tapi maaf, teknologi ini bukan ciptaan iblis, ciptaan manusia. Dan manusia itu diberikan oleh Tuhan pada saat menciptakan serupa dan segambar, makanya bisa mencipta. Jadi kita menikmati ciptaan Tuhan, betul kan? Ciptaan manusia adalah ciptaan Tuhan, karya manusia kita nikmati. Biarpun nantinya di sana. Jadi bukan iblis yang kasih ide, sorry ya. Nggak ada iblis kasih ide, iblis mah kuno sebenarnya. Teknologinya nggak canggih, dia cuma dompleng sama manusia. Nah kita pakai teknologi dengan streaming segala macam, dengan segala keterbatasan karena kita ada di daerah. Ya memang pelakunya iblis. Tapi kita nggak perlu tahu soal iblis kayak apa. Mau kayak kekuatannya kayak apa udah tahu. Kita punya Bapa yang lebih kuat daripada iblis. Tetap iblis itu nggak bisa berubah dari seorang pelayan yang jatuh jadi anak, nggak bisa. Selama-lamanya pelayan udah gitu jatuh lagi. Kitalah yang sebagai anak ini. Jadi saudara, tidak ada satupun yang berani terhadap anak-anaknya kecuali Tuhan izinkan. Oke, sekarang kuasanya itu dalam tanganmu. Tapi sebelumnya, semua dipegang sama Tuhan. Tuhan menjaga semua segala yang dimiliki dijaga oleh Tuhan. Apa yang dilakukan diberkati. Saudara, kita lihat kenapa ini Tuhan mempromosikan Ayub, dipromosikan sama Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, waktu Ayub dipromosikan sama Tuhan, itu biasanya mau apa saudara? Naik tingkat. Saudara kan Tuhan bilang gini di dalam satu ayat, ya kan? Kita lihat dulu yuk, ini menarik sekali loh. Tuhan bilang gini nih, Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Yuk, Ulangan 28 ayat 13 sampai 13. Ayat 12 sampai 13. Kan Tuhan bilang gini, janji loh Tuhan sama kita. Bukan kita dulu yang mau, tapi Tuhan yang mau. Tuhan janji sama kita nih. Yuk. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang limpah-limpah sumber. Ya. Yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu. Untuk memberi hujan bagi tanahmu. Ini dalam perjanjian lama ungkapannya. Kalau kita tingkat-tingkat langit itu adalah sesuatu yang unlimited, tidak terbatas. Kalau di muka tingkat-tingkat tidak terbatas ini dicurahkan berkat sama kita. Makanya kadang-kadang kita berpikir begini loh, saya diberkati oleh karena adanya pelanggan.
Saya diberkati oleh karena adanya si dia, si orang itu. Tidak, itu cuma terbatas. Tuhan bisa berkati kita tanpa batasan. Kalau dibuka 3 langit itu artinya tanpa batasan. Siapapun, kadang-kadang kita berpikir si dia yang nolong kita. Tidak si dia saja. Si dia banyak dia bisa menolong kita. Ulangan 28 ya, ayat 12. Ya, perhatikan terus. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, ya. dan memberkati segala pekerjaan, Memberkati segala pekerjaanmu, terus kan. sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Ini bayangin ya, sampai kita bisa memberi pinjaman kepada banyak bangsa bayangin. Ya. Terus Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini sebenarnya rencana Tuhan buat kita. Jadi kalau sampai sekarang kita masih meminjam, itu berarti ada sesuatu kekeliruan. Rencana Tuhan buat kita begitu, saudara. Terus kan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala terus dan bukan menjadi dan ekor. bukan ekor terus. Engkau akan tetap naik Engkau akan tetap naik. dan bukan turun. Ini janji Tuhan buat kita. Terus kan Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. iya. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Suka nggak kita jadi kepala? Amin. Suka nggak kita naik terus? Dipromosikan sama Tuhan, suka? Terima ujian. Nah, ujiannya ditolak, gimana ya? Ujiannya tidak menyenangkan. Nggak ada ujian yang menyenangkan, nggak ada ujian yang menyenangkan. Ayub tidak menyenangkan banget, dia nangis. Belum selesai hidup, istrinya udah kutuk Allah aja. Orang yang harusnya sepakat sama dia. Aduh, kamu suamiku kasihan ya. Aku terima deh, dulu kamu kaya, aku bersuka cita. Sekarang kamu miskin, tinggal sebatang kara. Aku terima. Aku sama-sama kamu duduk, harusnya begitu. Sepakat tuh namanya gitu. Enggak, ditinggalin sama istrinya. Makanya Ayub bilang kamu kayak orang gila. Dan gila gak waras. Sendiri Ayub sebatang kara. Tidak ada yang nolong Ayub. Sahabat-sahabatnya malah menyalahkan Ayub. Nah, nanti kita lihat ya. Ujian iman itu levelnya Ayub lagi dipromosikan sama Tuhan untuk naik levelnya 2 kali. Sebab setelah diberkati, maka apa kata ayat? Kita kembali melihat Ayub sekarang yang terakhir supaya kita tahu. Ya, puji Tuhan nih, firman Tuhan sudah ya, ada awal dan akhir yang sudah kita lewati. Kalau Ayub mengalami kayak gitu, lalu kemudian ada catatan lah kira-kira supaya kita jangan mengalami kayak Ayub yang berlarut-larut di dalam ujian iman. Nanti ada apa di situ? Ya, kita baca dalam Ayub pasal 42. Kita perhatikan baik-baik apa kata firman Tuhan. Setelah Ayub 42, kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan ini, saudara ya. Ya, ayat 10, 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya 2 dahulu. kali lipat. Naik, levelnya naik. Jadi, ya cukup saja. Jadi Ayub itu dipromosikan sama Tuhan. Dan karena orang dipromosikan sama Tuhan, kemudian oke, waktu orang dipromosikan, oke, dia akan jadi apa? Naik. Kalau orang pun naik, dipromosikan kan mesti naik. Naik itu saudara dipromosikan dulu. Setelah dipromosikan kemudian diuji. Nah, saudara ya, diuji.
Diuji itu untuk dipromosi, untuk naik nantinya. Tapi awalnya Tuhan promosi. Makanya Tuhan lihat Ayub, dia mampu. Kita lihat ya, nah ini dalam menghadapi situasi yang sekarang ini, ya memang hampir semua orang kena dampak, termasuk anak-anaknya. Tapi mari kita meresponinya sekarang dengan positif, saudara. Jangan respon negatif. Respon negatif gak dapat apa-apa, saudara. Respon positif itu akan dapat sesuatu. 2 Korintus 10 ayat 18 perlu kita pahami baik-baik. Ini prinsip kebenaran. Ini prinsip kebenaran. Ya. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, Ya. melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, orang yang dipromosikan sama Tuhan itu tahan uji. Kalau orang-orang yang tahan uji itu dipromosikan sama Tuhan, dinaikkan sama Tuhan. Dan memang lawannya adalah orang yang memuji diri. Jadi kalau kita ini suka memuji diri, apa sih contoh memuji diri? Mungkin kita nggak bilang begini, hebat ya, pelayananku hebat ya, hebat ya, saya hebat ya. Nggak ada lah orang kayak gitu ya. Kecuali mungkin ada kurang waras ya. Hebat ya, saya hebat ya, tiap-tiap ngomong sama orang saya hebat ya. Ada ya rasanya. Malah ada orang, saya nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya saya. Aduh, saya mah cuma maunya di belakang layar aja. Bagus loh suaranya. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam hati, iya dong. Jadi kadang-kadang ya nggak ada orang yang tadi saya bilang begitu ya, tuh saya rumah saya bagus ya segala macam, itu cuma ada di sinetron kali ya. Aslinya ya orang rasanya punya etika, dia itu nggak baik, tapi kamu bagus banget, berhasil ya semangat Tuhan. Itu di hatinya, tapi kita nggak bisa lihat hatinya. Diujinya begini, saudara. Nggak diperhatikan tuh orang, marah-marah nggak dia, nggak diucapin terima kasih. Jadi kalau kita berkorban, hampir semua kita kalau korban ya, ini wajar sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang salah, enggak, wajar. Ada orang yang berkorban, hatinya kan pengen diberikan ucapan terima kasih, wajar kan? Ada orang yang berkorban, boleh dong dapat perhatian, wajar kan? Wajar, itu sesuatu yang wajar. Makanya saya pernah ceritakan seorang perwira yang sudah berkorban buat rumah ibadah Yahudi. Lalu tua-tua bilang, orang ini sudah berkorban buat kami, dia layak engkau tolong Tuhan. Tuhan merespon dengan ini wajar. Makanya Tuhan mau datang mau nolong. Wajar, buat Tuhan itu wajar. Tetapi kadang-kadang Tuhan uji kita, nah ini perlu diuji. Supaya kita ini nanti dipromosikannya sama Tuhan. Kita harus menghindari dengan pujian, mencari pujian. Kalau saudara mau meningkat, saudara harus hindari dengan praktek-praktek mencari pujian. Saat kau diomongin sama orang, nah itu nanti di situ. Kalau saudara bela-bela diri, saudara mulai ada satu mencari pujian. Ruginya bukan di Tuhan dan siapa-siapa, di kita. Kalau kita memberikan jasa, wajar orang terima kasih, wajar dapat perhatian. Tapi diizinkan sama Tuhan tidak dapat perhatian. Ini semua ujian-ujiannya. Katakanlah masa proses mau terima ujian gitu loh. Kalau orang ujian kan biasanya nih, kalau anak sekolah bagaimana sudah kita mau diuji anak sekolah ya. Mesti kalau ada ujian anak sekolah ngapain? Bayar tuh. Kita yang mau diuji, kita yang susah, tapi kita juga harus bayar. Bayar daftar, diuji. Nah, ya kan ya, diuji udah nggak enak, tapi mesti bayar dan daftar lagi. Kayak gitu loh. Jadi ini masuk daftar ujian nggak dia ya? Udah dipromosikan sama Tuhan. Ada satu kali Tuhan akan buat yang entah karena kesalahan orang, keteledoran orang, ada situasi yang tidak, ada situasi kondisi yang kemudian membuat kita
tidak diperhatikan. Padahal kita sudah berbuat banyak, begitu ya. Ini tujuannya supaya kita terdaftar untuk diuji, itu belum apa-apa. Hal tidak menyenangkan, tapi nanti ujiannya datang. Ujian iman. Berkaitan bisa dengan penyakit, berkaitan bisa dengan hubungan yang tidak baik, hubungan yang retak, berkaitan dengan ekonomi yang sedikit tersendat-sendat. Itu semua jenis ujian. Nah, saudara ya. Jadi kalau kita mau naik tingkat, aku akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Promosi demi promosi, kenaikan demi kenaikan, butuh ujian. Mau naik yang lebih tinggi, dapat ujian. Mau naik yang lebih tinggi, dapat ujian. Begitu, saudara. Jadi nggak taunya diuji itu nggak sekali dua kali, bisa berkali-kali. Itu untuk promosi kita loh. Luar biasa. Nah, saudara ya. Jadi itu adalah satu ujian iman. Nah, saudara, kalau kita punya masalah, jangan kemudian kita berkata begini, ini ujian iman. Jangan dulu. Selalu kita punya filter. Penyaring pertama adalah, apakah saya bersalah? Itu yang pertama kita harus munculkan perkataan itu. Makanya koreksi diri itu penting. Menghargai korban Kristus itu adalah koreksi diri. Segala masalah yang ada cuma dua saja jenisnya. Apakah itu adalah ulah kita sendiri atau ujian iman? Makanya waktu pas ada masalah, jangan kemudian kita ambil tindakan seperti ini. Ini ujian iman. Jangan. Saudara mencuri, masuk penjara, masa bilang ujian iman? Ya memang orang lain tidak tahu. Tapi tiba-tiba saudara punya masalah. Karena engkau mencuri, tidak diketahui oleh orang. Tuhan tahu. Lalu kemudian waktu dapat masalah, lalu bilang ujian iman. Udah satu salah, nambah salah dua ini. Ya. Itulah mengapa banyak sekali persoalan-persoalan menjadi berlarut-larut gak selesai. Kalau yang namanya ujian iman secara murni itu akan selesai dalam waktu singkat. Gak ada diuji anak sekolah ya, 1 tahun anak sekolah 6 bulan, 1 semester itu 6 bulan ya, 1 semester 6 bulan. Di 6 bulan itu atau 1 semester 6 bulan selama 5 bulan diuji terus full dari mulai asal. Nggak ada. Ujiannya, ujian semester paling tinggi berapa? Kalau anak-anak kuliah ya 2 minggu lah. Kadang-kadang ada hari ini ujian, besok libur gitu ya. Ujian, besok libur. Kalau anak SD, SMP, lalu kemudian diuji itu nggak, biasanya sekolah dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam lah ya. Ini diuji itu soalnya ya soalnya ada berapa ratus, karena penyelesaiannya dari jam 7 sampai jam 12. Wah, guru tadi. Enggak. Diuji itu dengan soal paling 50 soal. Berapa waktunya? 1 jam, 30 menit, begitu saudara. Ujian itu begitu pendek. Tapi kalau berlarut-larut, berarti ini keliru, ini bukan ujian iman. Kalau ulah kita sendiri, betul memang bisa panjang. Yang namanya kalau orang dihukum, kalau misalnya orang mencuri, ketahuan, dihukum kan? Dihukum itu, katakan mencurinya berapa tahun hukumannya? Katakan 3 tahun. Selama di penjara dia semakin berbuat jahat, tambah hukuman 5 tahun. Selama di penjara terus sudah 5 tahun, berbuat jahat lagi, seumur hidup. Seumur hidup susah terus makhluk kayak gitu. Susah seumur hidup. Gak ada pertolongan Tuhan. Ini keren.
Jadi kita harus perhatikan saat ada masalah, defeknya sama kita adalah apa? Ini ujian iman atau ulahku sendiri. Lebih tepatnya awal dari semua itu adalah begini selalu. Ini ulahku sendiri. Nah, diperiksalah. Ngambil satu sikap untuk merenungkan. Hal merenungkan itu penting loh. Makanya dari ayat menyatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Saudara, orang merenungkan firman ini bukan begini loh. Tadi misalnya aku dapat tentang ujian iman. Ujian iman. Merenungkan itu langsung bercermin kepada diri kita. Itu yang maksudnya merenungkan. Lah ngapain ujian iman seperti Ayub, seperti Yusuf? Cuma itu doang. Lah buat saya apa? Jadi ujian iman kita renungkan Ayub, kasihan ya, waktu dia mengalami tekanan, waduh dia sendiri. Kita membayangkan, mengimajinasikan Ayub udah kurus kering kerontang begitu ya. Waduh sampai kita nangis. Lo ngapain Ayub? Ayub udah selesai. Merenungkan firman tentang Ayub kepada diri kita. Oh Ayub begitu ya. Kalau saya cerminnya di Ayub gitu loh. Aku takut akan Allah nggak ya? Nah gitu ya. Aku jujur nggak ya? Seperti itu, saudara, jangan hanya didramatisir lagi tuh kisah Ayub. Ya kan? Kisah Yusuf didramatisir di otak kita, diimajinasikan. Nangisnya kan Ayub. Karena Ayub. Ngapain? Untuk kita. Aku seperti Yusuf kayak keadaan. Aku ini ada ulahku nggak ya? Nah itu diperiksa. Direnungkan itu begitu. Oh ada di sini. Minta ampun sama Tuhan. Sebab Ayub mengalami pemulihan pada saat dia mencabut semua perkataannya. Ya jangankan saudara, saya aja kadang-kadang diuji ngomel-ngomel. Nggak sama saudara ngomel. Kalau saya ngomel-ngomel sama saudara itu cuma disiplin doang. Saudara ini hidup loh, harus disiplin. Kita nggak bisa selesai di sini saja. Banyak ke depan. Di kedepannya saudara nggak tahu. Saya cukup sudah dianggap usianya sudah 50, ini mau 55 tahun saudara. Udah usia emas ini. Oh, haleluya. Ya kan, orang pikir saya masih paling-paling orang pikir 40 ya, 55 loh. Jadi udah yang namanya asam garam gitu udah. Pengalaman-pengalaman pahit, getir, sakit dan lain sebagainya dari untuk sampai jadi segalanya. Rasa. Kemarin aja habis pulang dari pemberkatan nikah itu sudah kram dua kaki. Aduh, itu lagi nyetir mobil kram. Bayangkan ini nekuk kakinya, dua-dua lagi nekuk. Aduh. Tapi mobil terus makanya mobilnya tersedak-sedak, habis sakit. Sakit. Sampai rumah masih kram. Aduh, Tuhan ini. Tidur begitu saya udah tenangin, udah pakai segala strategi. Hati yang udah loh sekali tetap kram aja. Sampai aduh sakit luar biasa ya, ditahan sama saya nggak teriak-teriak. Ya itu dari jadi untung sampai dari yang begitu terasa saudara. Tapi yang namanya ngomel kadang-kadang sama Tuhan ada. Hidup saudara ya, saya manusia bukan robot, punya perasaan. Kita semua juga punya perasaan. Ayub kalau ngomelnya, waduh ngeri banget kalau kita baca. Seandainya aku bisa berhadapan dengan Tuhan, aku akan menyatakan diriku benar. Engkau mau membunuh aku Tuhan? Oh gitu. Lebih baik aku mati aja lah. Sama kayak saya. Enggak loh. Gitu saya. Tapi kemudian Ayub cabut perkataan. Haleluya.
Haleluya. Kita baca saja yuk. Baru disitulah dipulihkan, terjadi kemuliaan besar. Ya makanya renungkan itu. Kalau ada kata-kata yang salah, sebab setiap kata itu dipertanggungjawabkan. Mulai dari kata loh. Kadang-kadang kita berbuat, tapi dari perkataan dulu. Kita ngomongin orang, kita ngapain orang, kita jahatin orang, kita ngomel sama Tuhan, ya. Lalu kemudian Ayub juga berdamai dengan orang. Kita baca ya Ayub pasal 32 ayat 5 sampai 6. Cepat ya. 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Ya. Tapi sekarang mataku sendiri memandang. Ya, Ayub ini wajar karena dia ini perjanjian lama, saudara. Tapi kalau kita nggak akan mengungkapkan itu, kita nggak akan berkata gini hanya dari kata orang saja. Oh tidak, Engkau hadir dalam hidupku Tuhan. Hari-hari Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita dan kita merasa hadirat Tuhan selalu kita merasa. Setiap kita itu merasa Tuhan sebenarnya dekat banget, tapi kita ini sayang banget. Ini jeleknya kan, ini sifat manusia, semakin dimanja semakin bandel. Itu tuh jeleknya manusia. Tapi ya sudah, Tuhan kadang-kadang cuma terus dada gitu ya, sebagai Bapa yang sayang sama kita. Cuma rugi di kita. Ayub bilang, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri memandang Engkau. Kita ini bukan dari orang saja, memang betul-betul Tuhan hadir dalam diri kita. Udah banyak teguran Tuhan yang begitu lembut sampai sedikit keras dan ada yang keras. Terus, Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. ya, oleh karena itulah Ayub dipulihkan. Makanya begitu ada masalah, pertama yang kita munculkan adalah apakah ini sebuah kesalahan dariku. Mulai kita merenung. Oh salah di sini. Oh saya ngomongin orang ini. Oh saya mengucapkan kata-kata ini. Cabut semua. Aku cabut semua perkataanku. Ampuni aku Tuhan. Aku menyesal. Kalau mau tambah puasa. Sebuah penyesalan. Jangan puasa, wah cewek puasain cowok, gua supaya dapet dia gua puasain. Itu jangan pada puasa itu mah, lu dapat aja, sama sih ngomong aja, tembak aja. Tapi kalau puasa ini ya gitu tadi, mencabut perkataan, lalu kemudian aku harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun. Jadi isinya puasa itu, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Gitu. Saudara, nah ini dia kenapa dalam ini poin yang terakhir. Ya sebentar dulu ya. Karena Tuhan ingin mengajak kita begini loh. Ini asik banget. Kalau ujian iman, begitu kita tahu ini ujian iman, nah responnya bertahan, bergembiralah, berbahagialah. Susah ya. Bertahan sih oke. Tapi suruh meresponi di ujian iman berbahagia, lagi bergembiralah, aduh rasanya kok gimana ya. Tetapi perhatikan, gak tahunya saudara, Tuhan bilang, Yakobus tadi pasal 1. Nah ini nadanya hampir sama sebenarnya. Yakobus pasal 1 kita lihat, nanti satu poin sangat penting sekali karena ini poin dari semuanya. Disinilah kuncinya saudara. Supaya kita ini bisa mendapat pertolongan Tuhan pada waktunya, tepat pada waktunya. Karena Tuhan dalam masa ujian selalu tepat. Ya, Yakobus 1 kita membaca, perhatikan Yakobus 1 ayat 2. Yuk. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. terus. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Iya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya. Jadi saudara, kita lihat bahwa kalau kita dalam ujian iman, berbahagialah kalau kau jatuh dalam berbagai-bagai ujian. Saudara perhatikan, karena itu akan menghasilkan ketekunan, kesetiaan. Dan kalau orang kurang hikmat, perhatikan ya, kalau kita dalam ujian, maka yang kita butuhkan adalah hikmat. Sama seperti halnya kalau orang diuji ada persoalan-persoalan, maka yang dibutuhkan adalah hikmat. Dia belajar, dia bisa jawab persoalan itu. Gitu loh. Jadi kalau orang dalam ujian iman, maka dibutuhkan apa saudara? Hikmat. Firman hikmat ini sudah diberitakan kepada kita. Ini harusnya membuat kita semakin cerdas. Pada saat kita diuji, kita bisa punya jawabannya. Saya diuji, Tuhan bilang berbahagialah. Kenapa dia bisa berbahagia? Karena dia punya hikmat. Dia mampu, dia mengerti jawabannya. Oh, ini jawabannya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Amsal 14 ayat 8. Ini kalau orang lagi diuji, hikmat ini penting. Karena orang berhikmat itu mengerti jalannya. Amsal 14 ayat 8. Ya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat. Hikmat apa? Orang cerdik. Hikmat orang cerdik. Terus. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Iya. Jadi perhatikan ya, begitu ada masalah, kita akan berkata dalam pikiran kita. Semua kita punya pikiran. Pikiran itu adalah menanya, menganalisa. Pikiran ini akan berkata begini, apakah saya berbuat salah? Kalau berbuat salah, apa saudara? Minta ampun sama Tuhan. Tapi setelah kita periksa tidak ada kesalahan, oh ini lagi ujian iman. Dan Roh Tuhan juga kasih tahu sama kita loh. Tapi dari pihak kita harus menganalisa. Pertama, kita akan merendahkan diri dan berkata, apakah ini salahku Tuhan? Aku ada salah apa? Tolong tunjukkan kepadaku Tuhan. Saat kita tidak ditunjukkan sama Tuhan, ya berarti kita nggak salah. Setelah kita renungkan dan kita tidak salah, oh berarti ini mengenai ujian iman. Kalau sudah diuji, akan dapat apa saudara? Naik. Tapi jangan pikirin naiknya dulu. Bagaimana cara menjalaninya? Ya kan? Tadi uji ini perlu cara menjalaninya. Jangan bersungut-sungut. Itu nggak boleh bersungut-sungut. Itu sebabnya mengapa Ayub begitu panjang sekali ujian imannya. Sayang. Nanti kita lihat Ayub ini kan sudah ditulis supaya kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini sudah melihat akan pelajaran yang didapat oleh Ayub. Dipetiklah pelajaran itu sehingga kita tidak berlarut-larut seperti Ayub diuji. Makanya untuk itu saudara, jalannya bagaimana? Dengan hikmah. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Makanya kita butuh hikmah. Takut akan Tuhan permulaan hikmat. Begitu dapat kalau ini adalah ujian iman, pertama yang kita munculkan, kita mesti takut akan Tuhan, tidak bersungut-sungut.
dan bagaimana cara menjalani. Katakanlah orang sudah dalam keadaan diuji, kayak Ayub ya, bangkrut gitu ya. Ya jangan belanja yang macam-macam dong. Kalau ada duit dikit, dapat berkat dikit, lagi diuji nih, ayolah diatur, dikelola baik-baik. Kalau dulunya suka makan di restoran, wah mulut gede banget ya makan restoran. Sekarang ini sudah lah makan tahu tempe, belanja, makan orek gitu kan ya. Jangan dapat habis duitnya, jangan dapat lagi diuji loh, lagi masa ujian ini ada waktunya saudara. Nanti kalau udah diberkati silakanlah nikmati fasilitas sama masalah, tapi jangan berlebih-lebih. Kalau diuji begitu jadi pakai hikmah. Oh saya dapat berkat sedikit. Oh lagi sakit, yang tadinya diuji nggak bisa bangun, saya dapat kelegaan sedikit. Ke gereja lah, gitu pakai hikmah. Jangan kemudian balas terus. Saya dapat kelegaan sedikit, mancing malah. Iya, bukan buat Tuhan, gitu kan ya. Pakai hikmah dong. Lagi ada hubungan yang tidak baik, lalu terjadi kebaikan hubungan, jangan dimarah-marahin ke orang. Tumben ya datang kemari. Tumben. Gimana sih? Malah baik-baik. Lagi diuji, namanya lagi diuji. Masa-masa ujian yang kita harus jalani ini harus menggunakan hikmat, saudara. Nah, saudara, kalau dalam problem dan masalah oleh karena ulah kita sendiri, itu harus bertobat, minta ampun sama Tuhan, berbuat baik di masa hukuman. Setelah jatuh hukuman, kita mesti berbuat baik. Salah satu yang mengalami maunya sendiri itu Elimelek dan Naomi. Dalam masa kelaparan dia malah ke Moab. Akhirnya udah ditegur tuh, karena tidak mau bertobat, tidak mau kembali lagi. Akhirnya anak-anaknya mati, suaminya mati, anak-anaknya mati. Kasihan. Banyaklah kalau di Alkitab ini sebenarnya tidak sendiri daripada ujian iman. Ulahnya sendiri. Israel apalagi karena maunya sendiri, melampiaskan hawa nafsu, emosi yang begitu hebat, sampai Tuhan marah memutuskan 1 tahun, 1 hari dihitung menjadi 1 tahun. Nah ini yang menjadi kunci dari semua. Sekarang kita bicara waktu. Setiap ujian itu pasti waktunya sebentar, tidak ada waktu yang lama. Tapi gara-gara ujian ini waktu sebentar bisa menjadi waktu yang lama, itu udah menjadi persoalannya bukan ujian iman lagi. Ini sudah menjadi sebuah kesalahan. Jadi perhatikan saudara ya, waktunya itu sebentar. Saya masih mau mengingatkan begini dulu. Pada saat hikmat itu terjadi, saudara, waktu kita menjalani ujian iman itu, firman itu sudah mendarah daging dengan kita. Jadi begitu meresponinya tindakan-tindakan firman semua mendarah daging, kayak orang belajar gitu ya. Kayak orang belajar, waktu dia belajar di buku nih, karena ini mau ujian nih ya, dia belajar, itu pelajaran yang nempel di otaknya. Jadi waktu dia lihat pertanyaan, dia nggak buka-buka lagi loh, kalau buka-buka lagi nyontek nyontek dijawab. Sama kalau di dalam ujian iman itu, kita hikmat itu saudara, kita merenungkan firman Tuhan, kita renungkan kisah-kisah yang kita dapatkan dari perjanjian dari Alkitab, itu menjadi merema dalam diri kita, lalu menjadi menyatu dalam daging kita, menyatu dalam tindakan kita.
tutur kata kita, perilaku kita. Kalau sudah sampai detik begitu, saudara, baru itu enak banget. Jangan firman itu keluar dari kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi betul-betul nempel di dalam hati kita. Perhatikan ya, makanya firman itu simpannya di hati. Dari hati memancar kehidupan. Jadi roh kita itu betul-betul dikuasai oleh firman. Roh itu adalah hidup. Kita bisa bekerja kan karena adanya roh. Kita bisa bernafas, kita bisa bikin kue, masak, saudara bisa kerja, sales, dan lain sebagainya. Itu kan ada hidup. Dan oleh karena roh itu oleh karena firman itu menguasai diri kita, sehingga setiap hidup kita itu, setiap kita beraktivitas itu ada firman di situ. Kita praktekkan firman di situ. Itulah yang namanya orang berhikmat. Makanya dia bisa, oh ini ngerti saya sekarang. Saya ngerti. Begitu kita, tadi saya bilang contoh-contoh yang sederhana. Begitu ada rasa lega dari sakit, kita manfaatkan buat Tuhan, kita berdoa. Begitu kita ada rasa dapat untung sedikit, kita manfaatkan, kelola baik-baik, jangan boros-boros. Kayak begitulah, itu langsung praktek firman. Tetapi kalau kita di dalam keadaan karena ulah kita, lalu kita ngalami, kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam kelemahan kita ambisi, akhirnya kita kena pencobaan. Bertobat supaya bisa diperpendek masa penghukumannya. Tuhan bisa memperpendek, tapi juga bisa semakin panjang. Kalau soal pendek, Tuhan bisa memperpendek, tapi Tuhan punya hukuman yang adil. Amin. Tapi dengar ya, yang bisa memperpanjang adalah siapa? Kita, bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah, apalagi anak-anak, nggak pernah Tuhan ingin memperpanjang masa hukuman. Kitalah, oleh karena ulah kitalah. Nah, dua-duanya ini soal waktu sekarang. Ujian itu pasti pendek, semua ujian pasti pendek. Tapi Ayub begitu lama sekali. Ayub dari pasal 1 sampai pasal 42. Kenapa? Ada apa kiranya? Apalagi kalau problem dan masalah itu ulah kita sendiri, kita dihukum dan terus panjang. Karena ada satu hal, baik ujian maupun pencobaan. Makanya yang ulah itu disebutnya pencobaan. Baik ujian maupun pencobaan, hati-hati dengan penyakit kebenaran diri sendiri. Itu penyakit yang ditularkan, maaf, dari Adam. Segala sesuatu pasti yang lebih didahulukan adalah membenarkan diri. Segala sesuatu yang didahulukan adalah membenarkan diri. Orang udah salah aja membenarkan diri, apalagi dia nggak salah masuk dalam pencobaan, lebih membenarkan diri dia. Ini udah salah, dia sendiri sadar, hatinya ngomong, kamu salah. Tapi supaya jangan terlihat sama orang rasa malu, mungkin dia mesti jaga image, dia benarkan diri. Malu rasanya kalau saya akui. Sudah tahu nggak bahwa sikap membenarkan diri ini seperti penyakit. Ini penyakit ahli Taurat dan orang Farisi ini penyakit memang dari Adam. Saat Tuhan tanya Adam, mengapa kamu sembunyi? Apakah kau makan buah pengetahuan baik dan jahat? Seandainya Adam jujur, ya Tuhan, aku makan buah pengetahuan baik dan jahat, ampuni aku. Aduh, dunia nggak kayak begini. Tapi dia bilang, itu perempuan, kenapa kau kasih perempuan sama aku? Adam minta-minta loh. Ya memang ayat tidak menyebutkan. Adam nggak kasih nama dalam hatinya. Kok saya nggak ada pasangannya ya?
dilihat monyet dengan tapi dengar ya, waktu zaman dulu dengan zaman sekarang beda monyetnya. Jangan disamakan. Sebelum jatuh dalam dosa monyetnya gak kayak begitu. Tidak ada yang cocok, pasangannya tidak ada yang cocok. Makanya ya kalau kita dalam hidup ini jangan kembali kepada Adam. Istri kita bilang monyet. Istri bilang, lu juga monyet, lu gorila. Hanya Tuhan kemudian kasih perempuan pasangan yang seimbang loh. Tuhan itu tahu rencananya begitu dahsyat, tapi kemudian disalahkan sama Adam. Perempuan tidak terima, salahkan pula, membenarkan diri dan menyalahkan orang. Saudara, ini loh yang paling bahaya. Kita udah salah, tapi membenarkan diri. Banyak kali kita begitu kan? Iya, anak rasa apa sama lu mungkin ya. Udah ketahuan nih kita skandalnya, salahnya. Aduh kita menyalahkan diri. Kita berusaha menutup diri kita dan menyalahkan orang. Itu sikap membenarkan diri. Apalagi kalau kita diuji. Kira-kira bisa terima kalau diuji orang ini semua? Makanya jujur, Ayub tidak terima waktu diuji. Ya Ayub tidak dikasih tahu, Ayub kamu diuji ya? Enggak. Ayub tidak terima. Ayub membenarkan diri di hadapan Tuhan dan bahkan dia menganggap, kita baca ini poin terakhir, Ayub 32 ayat 1-2. Inilah yang membuat akhirnya waktu. Nah ini soal waktu. Sekarang kita jujur, nggak ada orang yang tahan kalau waktunya begitu lama. Nggak ada orang yang tahan. Ayub 32 ayat 1-2. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Karena ia menganggap dirinya benar. Terus Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram, yang marah terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada lebih gawat lagi, Elihu marahi Ayub karena anggap dirinya lebih benar dari Allah. Memang kalau pembenaran diri itu dikembangkan itu akan mengatakan bahwa Allah itu salah. Jangan sekali ya, bahwa saya lebih benar dari Allah. Nggak mungkin sih kita ngomong gitu. Tapi dengan keluhan-keluhan kita, dengan segala macam yang kita sebutkan kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita anggap diri kita lebih benar dari Allah. Apakah Allah sebagai penjunan tidak punya hak membuat satu dari gumpalan tanah yang sama, yang satu untuk maksud mulia, yang satu untuk maksud yang tidak mulia? Kan itu haknya Tuhan. Tapi itulah manusia. Makanya ada banyak pertanyaan manusia yang seolah-olah pengen tahu seluruh keberadaan Allah. Lalu dulu saya begitu, saya ini kritis. Karena saya berpikir begitu, saya banyak baca firman, saya mengerti. Sampai satu titik Tuhan bilang, kamu mau mikirin terus aku, dan kamu pengen tahu semua tentang aku. Sombong. Iya ya. Ya masing-masing juga punya, Allah itu punya kedaulatan yang gak bisa. Betul gak sih? Orang tanya sama saya bisa jawab. Tanya sama saya, silahkan tanya sama saya bisa jawab. Dari segala ilmiah segala macam, saya bisa jawab. Dan itu betul-betul jawaban yang oke, masuk logika. Karena dari ayat A saya kaitkan dengan ayat B, dan gak bisa dibantah, betul. Tapi terus tanya lagi. Nah itu yang kemarin kita bilang, ini manusia ini ya kadang-kadang, maaf ya, kurang aja. Nanya. Bayangin ya, kalau misalnya saya ini seorang big boss, atau saudara seorang big boss. Ini ada pegawai, saudara baik sama pegawai, kita ngobrol. Ya dia nanya terus, Pak, perusahaan Bapak ini berapa sih ininya? Lalu pakai campuran apa ya, produksinya apa? Kan kesel kita ya.
Ya kurang ajar ya. Sama Tuhan kata sombong kamu. Allah itu, aduh, bahkan kita sudah sampai sudah katakanlah saya mengerti, tapi masih banyak tidak mengerti tentang pribadinya. Saya hanya berkata begini, engkau dahsyat. Justru kedahsyatannya di situ. Ya. Kedahsyatannya di situ. Itu luar biasa Bapak kita. Maha kuasa kamu. Amin, saudara. Amin. Makanya ya, banyak orang yang berpikir ini, makanya logikanya jujur diakui, saya akui. Ini kalau udah dikembangkan ini logika pikiran kita, hebat kok. Cuma nggak guna. Saya nih ya, kita berpikir yang nggak guna, masih banyak berpikir yang berguna buat pekerjaan, dagangmu. Nah, mikirin yang nggak berguna tentang Tuhan. Dinosaurus itu dari mana ya, contoh-contoh mikirin tentang Tuhan yang nggak guna sebenarnya, itu nggak guna banget, nggak guna. Saya udah jawab, tapi masih nanya. Gak guna, ini kan gak guna. Hidupmu yang berguna. Pikirnya tentang Tuhan, tentang dirimu, bagaimana Tuhan berkarya untuk dirimu. Itu yang lebih berguna, betul nggak sir? Tuhan itu mau pekerjaanku begini. Karena Tuhan kasih hikmat loh sama kita. Pada saat kita lalu ada insting dari Tuhan. Ini bagus loh, ini tidak bagus loh, ini itu hebat banget loh. Jangankan saudara, saya saja diberi insting, saya sampai kagum-kagum untuk memberitahu sama orang ini. Saya jadi kagum loh sama Tuhan terhadap kamu. Loh, saya nggak ngerti bisnis, tiba-tiba ada insting lah, lebih-lebih dia. Waktu saya ngomong sama orang ini pembisnis, iya ya, nggak terpikir ya. Jadi nanti lebih banyak, kalau orang bijaksana sih selalu berpikirnya yang praktis aja. Dia mengerti jalannya sendiri, dia bisa menjalani hidup. Di masa ujian iman, dia akan mengalami satu pemulihan yang dahsyat. Nah, tinggal waktunya nih. Jangan sekali-kali mencari kebenaran sendiri. Ini mesti dilatih. Jujur, nggak bisa langsung jenggrek jadi, nggak bisa. Ini kita mesti latih. Aku tidak boleh membenarkan dia. Aku tidak boleh membenarkan dia. Lalu diuji sama Tuhan. Ini ujian yang paling sederhana. Yang kita disudutkan. Oke, kita tidak membenarkan diri. Selama saudara terlatih demikian, proses waktu untuk hidupmu gak panjang. Proses waktu ujian maksud saya. Ujian iman gak panjang. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Justru yang kita alami satu peningkatan. Aku akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Masa-masa sulit, tapi tidak sulit buat kita. Karena sudah terbiasa kita terlatih. Di ujian iman di masa-masa lalu, masa-masanya sudah terbiasa buat kita. Jadi kalau orang dalam kehidupan yang bijaksana oleh karena firman, dunia ini gak begitu berat. Hidup di dunia dengan pergumulan apapun gak begitu berat. Karena dia sudah ngerti. Bayangkan loh, firman ini adalah yang menguasai dunia. Kemarin kita tahu Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia, dan yang mengalahkan dunia kuberikan kepada imanmu. Imanmu juga mengalahkan dunia. Wow, luar biasa. Sedikit saya mau kesaksian. Jadi praktekan firman itu harus. Saat saya kemarin minggu lalu kita bicara mengenai memang sih sakit bersalin, tapi kan ada penekanan soal penaklukan. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, segala ciptaan termasuk hujan mesti ditaklukkan. Ini berulang kali saya ada di sini. Hujan ini nggak boleh lama. Halo, karena masih bocor-bocor kita. Masih bocor. Ya selama hujan di sini.
Dalam nama Yesus berhenti. Ini yang sangat luar biasanya kemarin waktu kita bansos. Itu hujan besar luar biasa. Di tengah-tengah kita mau ngasih bansos sama di daerah Lebak ya. Aduh gimana? Orang ya mereka lagi siap-siap, saya masuk ke satu tempat, saya lihat kaget, saya bilang di dalam nama Yesus Kristus semua ciptaan termasuk hujan berhenti dalam nama Yesus. Saya anak Allah, aku anak Allah. Jadi saya praktekkan firman itu itu videonya ada. Saya lihat nanti di Facebooknya Mami. 15 menit harusnya kalau kita gunakan langsung bagi-bagi selesai hujan hari. Kita banyak ngobrol. Berhenti, betul-betul berhenti. Saya sendiri yang berkata begitu jadi bingung, kagum gitu. Karena saya lihat awan-awannya masih terus mendung, gelap. Dari deras gitu terus berhenti, benar berhenti. Itu makanya ada udung apa ya yang nutupin kita. Nah itu. Jadi lalu kemudian yang kedua yang saya dapat di dalam doa pagi. Kalau kebenaran Taurat ini begini. Keselamatannya, kebenarannya, siapa yang melakukan atau anak ibadah, maka dia diselamatkan atau dapat berkat gitu. Kebenaran karena iman tidak berdasarkan perbuatan. Aduh iya ya. Main yang disebut dengan aku telah mengalahkan dunia dengan iman. Begini saudara. Ini saya mau kasih tahu pelajaran firman. Ini menaklukkan. Tuhan bilang gini sama saya. Jadi kalau kamu memohonkan sesuatu, percaya saja. Dalam nama Yesus sembuh. Kan nanti ada omongan gini, kamu berbuat jahat aja nggak akan sembuh. Aku tidak dalam kebenaran Taurat. Kalau kebenaran Taurat, mesti berbuat baik dulu, baru sembuh. Kalau kebenaran karena iman dulu. Jadi yang disebut kebenaran Taurat, kita bilang, ini hati kita, karena hati kita yang membuatkan tadi tidak bimbang. Kebimbangan muncul dari hati kita, pikiran kita. Pikiran apa? Yang tadi. Dalam nama Yesus Kristus, aku perlu iman. Dalam nama Yesus Kristus, aku pasti diberkati. Mana mungkin diberkati? Mana mungkin doamu dijawab? Kamu berbuat salah kemarin. Iya kan? Bimbang kita, nggak nampak. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan kebimbangan? Dalam nama Yesus Kristus, jadi sembuh, diberkati, berhasil. Kamu kan berbuat salah. Karena aku udah akui, aku tidak hidup dalam kebenaran Taurat. Aku hidup dalam kebenaran iman. Jadi Tuhan itu tidak melihat perbuatan kita. Itulah kebenaran iman. Baru mulai. Nah, itu yang saya sebutkan beberapa kali. Ya aku banyak salah Tuhan. Tapi kan aku sudah takut. Karena aku dengan iman. Dalam nama Yesus berhenti. Hanya kayak gitu. Dan aku tidak hidup dalam kebenaran Taurat, dalam kebenaran iman. Kalau kita mesti buktikan, kita mesti nyatakan. Iya. Jadi banyak hal sebenarnya praktis. Ya, perlu hal-hal yang praktis ini. Karena kita Tuhan bilang kamu latih loh otoritasmu. Apa sih di mulut? Oh gitu ya. Jadi kita mesti latih, tapi mesti ada dasar. Dasarnya mesti kuat. Karena nanti ngelawan nih, alamnya ngelawan. Ya. Dasarnya mesti kuat. Dengan kuat inilah kita bisa berhasil. Ya, sudah bayangin ya. Kalau kita lagi doa gini, lagi ibadah di hujan, rame. Soalnya ini bocor ya. Kan berhenti dulu hujannya. Selesai dulu baru ibadah, silakan hujan. Kita dalam pengakuan. Ya hal ini tuh supaya kita dilatih, nggak tahu. Kenapa Tuhan masih izinkan begini? Ya ini dia kita dilatih, nggak tahunya ya. Kita bersyukur untuk apa sih hal yang terjadi, apapun yang terjadi. Nah kita bersyukur ya. Ayo pemain musik, selain perjamuan suci kita siapkan diri kita. Wah luar biasa Tuhan kita baik banget. Memberi pelajaran yang praktis. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kau berkati akan perjamuan suci ini dan setiap anak-anak juga di rumah-rumah yang mereka sedang
menyiapkan diri untuk perjamuan suci. Kau berkati semua apa yang dipegang oleh mereka di sini juga, sehingga semua ini adalah tubuh dan darah Kristus. Haleluya, kami terima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan suci ini dengan iman, dan kami yang merasakan berkatnya. Dalam nama Yesus kami terima tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan suci. Haleluya. Mari kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala yang terjadi, kamu berkata Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, aku berkata, selalu apapun yang terjadi, percaya saudara, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dan dengan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kau minuman yang berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kekuatan Tuhan atas kita, hikmat Tuhan atas kita, haleluya. Kuasa Tuhan atas kita, haleluya, haleluya.
Tuhan, ada waktu-waktu yang sudah kutetapkan dalam ujian iman kami kurang berhasil. Tapi hari ini sekarang menerima kebenaran firman Tuhan dan kami bisa diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau praktekkan firman Tuhan selalu. Kami tahu setelah ini kami akan harus mempraktekkan firman Tuhan di hari-hari ke depan kami, Tuhan. Kami akan lakukan ini secara praktis. Kau sudah memberikan firman-Mu dan kami bersyukur untuk itu semua. Berikan hikmat terus kepada kami untuk kami bisa melihat, menghitung hari-hari kami dengan bijaksana di hari-hari yang sekarang ini khususnya. Haleluya. Supaya kami bisa mengambil hal-hal yang baik, haleluya, dari hari-hari yang kami harus lalui. Berkati keluarga di sini yang telah menjalankan tempat ibadah, berkati keluarga dengan pastori Tuhan, dan semua jemaat Tuhan dengan korban-korban yang mereka sampaikan sebentar. Kau berkati bersama dengan semua jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, diberkati oleh karena mereka telah melakukan firman Tuhan, yaitu menghargai ibadah. Dalam nama Yesus Kristus berkat Tuhan menyertai setiap orang yang ada di live streaming yang ikut sekarang ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Tuhan berkati pemerintah kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan jajarannya, para menteri yang ada Tuhan, demikian anggota MPR DPR, semuanya bisa bekerja sama untuk membangun Indonesia ini. KPK, TNI, Polri, mereka yang bergerak di bidang hukum supaya bisa membuka kasus-kasus koruptor dan lain sebagainya, dan dihukum yang dihukum seadil-adilnya. Jika memang luput dari hukum dunia, maka Tuhan bertindaklah dengan hukum sorga. Kerajaan-Mu ada di Indonesia ini. Bertindaklah demi anak-anak-Mu, demi Indonesia Tuhan, demi orang-orang yang tidak bersalah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga kuasa Tuhan bekerja, dan lebih dari itu nama Tuhan ditakuti oleh banyak orang. Sebab memang penggenapan firman Tuhan harus digenapi. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa, yaitu ada pada Indonesia juga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan semua jemaat yang sakit juga Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah-rumah juga Tuhan sembuhkan, di mana saja Tuhan, dengan segala pekerjaan yang kami kerjakan. Haleluya. Baik yang di rumah maupun yang kerja di kantor masing-masing, di tempat masing-masing, diberkati dan jaga lindungi Tuhan Yesus Kristus. Segala program vaksin yang dibuat oleh Indonesia ini supaya berhasil menghentikan COVID-19, dan Indonesia diberkati Tuhan, khususnya dari anak-anak muda Indonesia ini Tuhan, yang juga telah menciptakan alat-alat, haleluya, baik untuk antigen dan lain sebagainya. Tuhan tolong supaya semua berkarya dengan baik dan maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Sebentar kalau jemaat akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan yang ada di rumah-rumah, haleluya, dan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami. Kuasa Tuhan terus menyertai kami, haleluya, sehingga kami ada terus dan Tuhan hadir di dalam rumah kami masing-masing, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karena lewat kuasa korban penebusan korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.